Dapat info lagi nih guys, bahwa kepala desa Kohot nyogok per kakak 15 juta tuh hari ini. Informasi lu udah meluas, Arsin. Dikit-dikit nyogok. Aduh, kacau. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel reaksi Mas DU. Ya, di video kali ini Mas DU mau membagikan sebuah video yang mana di video sebelumnya itu kita sudah membahas tentang nelayan Khalid ya, yang begitu gimana ya, menjadi pahlawan sekarang ya di Banten ya, karena keberanian beliau ya. Beliau sama sekali tidak takut ya dengan oligarki, dengan kekuasaan apapun ya. Bagi kalian yang penasaran videonya bisa lihat di video kami sebelumnya ya. Dan kali ini Mas Dewo akan membahas sebuah video tentang Lurah Kohot ya, yang mana ini juga nggak kalah rame guys ya, disebut-sebut terlibat ya dalam kasus pemasangan pagar laut dan juga soal penerbitan sertifikat hak milik dan juga hak guna bangunannya. Apakah memang benar-benar terlibat ataukah bagaimana? Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian yang datang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Oke, yuk kita seperti biasa ya, kita nonton di TikTok ya. Let's go ya, dan kita mulai dari sini nih ya. Jadi begini, kita nonton yang ini nih. Ini judulnya Laut Dijual Lurah Kohot Katanya Dulu Empang ya. Ini kan narasi di TikTok guys ya. Nanti ada klarifikasi dari lurahnya, kita perlu dengarkan secara berimbang ya. Jadi begini, sebelumnya ada semacam sidak ya, turun langsung ya, itu Pak Nusron, Menteri ATR BPN, untuk menghapus ya sertifikat itu ya yang sudah telanjur terbit ya. Dan dalam wawancaranya Pak Nusron itu ada yang menarik nih ya, katanya beliau berdebat ya dengan Lurah Kohot ya. Maksudnya antara menteri dan lurahnya ini terkesan lurahnya ini masih mempertahankan sertifikat-sertifikat tersebut ya, karena menurut beliau itu dulunya adalah daratan ya dan terkena abrasi ya. Tapi apapun alasannya, menurut Pak Nusron, kalau hari ini adanya lautan itu tidak boleh ada sertifikat di situ, seperti itu ya. Yuk kita lihat bersama-sama aja ya. Oke, sebentar ya. Tadi di sono saya berdebat sama Pak Lagi ya. Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Ya, Pak Lurah katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat saya nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Ya, kalau masuk kategori tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Ya, itu videonya 1 menit ya. Ini di TikTok DJ Nov 22. Ini memang sudah tersebar kemana-mana video ini di televisi ya. Jadi intinya Pak Nusron berdebat ya dengan Pak Lurah. Menurut penjelasan Pak Lurah seperti itu tadi ya, dulunya empang dan segala macam ya. Mengenai benar tidaknya itu tidak penting lagi menurut Pak Nusron, karena hari ini tidak ada daratan di sana ya, dan itu masuk kategori tanah musnah. Dan kalau sudah masuk kategori tanah musnah itu tidak boleh ada sertifikat di situ ya, seperti itu ya. Oke, lanjut lagi ya, kita bahas tentang Lurah Kohot ini ya. Detabek, kepala desa ini berupa dia menjelma menjadi maklar, sekaligus intimidator, tukang intimidasi para rakyat yang untuk tanahnya dijual paksa atau diambil paksa oleh para pengembang. Biasanya bermain. Hampir rata-rata kepala desa ini kaya raya,
Dan oleh karenanya pemilihan kepala desa Berbuat. di daerah Jawa ini biayanya tinggi sekali Pak Edi. Betul, betul. Ya, karena urusan ini ada tanah bengkok dan sebagainya seperti itu kan. Termasuk juga bagaimana kalau kita lihat di PIK ini, sungai bisa dijual. Betul. Kan ada sungai juga Iya, itu, ada sungai. membedah itu kan, membelah desa itu seperti Bukan itu. hanya laut, sungai bukan juga. sungai Cisadane. Cisadane. Sungai seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi, kita lihat kan dana yang diperkirakan ya kan, puluhan triliun Pak Eri, mungkin mencapai angka bisa ratusan triliun, tapi puluhan triliun lah kayak konservatif itu. Dalam rangka kalau dia mendapat pi saja, 1%, 2%, ya kan itu udah ratusan miliar Pak Eri. Betul. Nah dari uang ratusan miliar ini kalau Pak Eri sebut beli mobil itu lebih dia, mobil mewah pun bisa dia beli. Betul. Kalau kita lihat kan ada beberapa mobil mewah yang dibuat kantor desa itu menjelma. Jadi media ini hebat juga nih media. Mengatakan kantor kepala desa Kohot mirip showroom mobil. Dan inilah yang menjadi dalang saya kira. Iya, pemicunya. Tidak, bukan dalang yang mempermudah, Iya. memberikan jalan Terbukanya. untuk memagar laut Pak Eri. Iya, Sehingga keluar ini. Jadi ini ada kaitan-mengkaitan. Pasti. Bahkan ada staf kan yang tampil di salah satu media yang mengaku nelayan ternyata dia staf desa. Betul. Nah, ini kan ini menunjukkan karena mereka sudah berlimpah Pak Eri. Ya kan sudah mendapat, inilah yang harusnya segera diambil tindakan Pak Eri. Tindakan-tindakan hukum. Kalau kita lihat tadi Pak Eri, mobil-mobil itu kan luar biasa. Bahkan si kepala desanya ini sendiri ya kan punya Robicon. Robicon itu ya lebih kurang 1,8 M atau seperti itu yang Iya. Luar biasa. ya kalau dia ratusan miliar berarti bisa puluhan dia bisa beli. Punya Robicon, ya. Ya kalau anak saja lah 2 M paling tinggi lah Robicon itu. Kalau 10 baru 20 miliar Pak Eri. Ya kan? Di mobilnya itu kan ada AX dan lain sebagainya kan. Nah, ya, seperti itu. Jadi memang menurut saya pola relasi kepala desa, aparat desa dengan oligarki atau dengan pengembang kalau di tempat-tempat lain itu pola relasinya adalah suap menyuap. Ya, suap menyuap, korupsi pasti. Dan ini tidak hanya melalui suap menyuap, tapi langsung yang luar biasa itu yang tema kita tadi mengkapling laut, sehingga dengan surat keterangan, karena HGB itu harus ada surat keterangan RT, RW, kelurahan lah. Desa, kalau di sana desa, pasti keluarnya HGB itu ada surat keterangan tadi. Dari desa ya. Oleh karena itu sudah lengkap ini bukti ini, sudah lengkap. Tinggal keberanian aparat penegak hukum ini, dan saya kira kepala desa ini wajib untuk dipanggil yang pertama. Cuma satu ya, karena Nomor dia satu. akan bongkar nanti. Satu dia akan bongkar. Karena urusan HGB ini pasti berawal dari surat keterangan desa. Iya. Betul. Dari surat keterangan desa ke kantor Badan Iya. Pertanahan. Betul. Dan di sini biasa karena ini mainnya skala besar, skala tinggi, pasti sudah ada koneksitas, sudah ada hubungannya. Dan ini saya yakin, seyakin-yakinnya tidak mungkin ini diskresi atau kebijakan hanya di Kabupaten Tangerang. Pasti ini membutuhkan instruksi yang namanya kantor pusat. Oleh karena itu memang harus diusut tuntas, ini bisa kebongkar. Pasti kebongkar. Jadi uang, jadi adalah bagaimana mereka pola, ini betul-betul pola company. Pola PUC, menggunakan kekuatan dan menggunakan uang. Yang mau dibayar selesaikan, yang nggak mau intimidasi, bahkan menggunakan yang namanya preman. Kalau dulu centeng, ya. iya kan, centeng Belanda itu, ya kan menggunakan. Nah ini sama Kayak pola, penjajah pola gitu itu ya. tidak berubah. Sejak zaman company, zaman ini PUC, polanya tidak berubah. Mirip juga dengan ini. Polanya, ya kan, karena masalahnya ini adalah pengusaha kita ini adalah bukan berusaha karena kemampuan berusaha, tapi berdasarkan kebijakan dan berdasarkan polisi mereka bisa kaya raya. Betul, enggak kalau melihat sejarah Singapura itu kan harusnya kepala desa, tokoh-tokoh desa, termasuk alim ulama paham ya. Ya. Ini dalam rangka Harusnya. Singapura kan. Ya ini yang dikatakan oleh kawan-kawan kita saat itu, negara dalam negara inilah. Jadi ini memang, tapi jangan lupa, Singapura mungkin tidak ada, awal ada pergolakan, jangan lupa. Apalagi Banten. Banten ini tanahnya pahlawan, tanahnya para ulama, para alim ulama, benteng kita loh, bentengnya Batavia, Banten ini, gitu loh. Awal di situ ya. Ini jangan lupa, jangan membangunkan macan yang garang lagi tidur. Sekarang macan itu sudah bangun. Saya ngeri Pak Eri, ini betul-betul ngeri, ngeri sedap ini. Jangan lupa, saya nggak nakut-nakuti. Ingat betul nih, tahun 98 rumahnya Lem Seliong kan dibakar, betul, oleh rakyat. Jangan sampai ini kalau lambat betul, kemarahan rakyat ini menjadi memuncak, menjadi amuk massa. Ini yang kita takutkan Pak Eri. Agar ini tidak terjadi Pak Eri, segeralah yang aparat penegak hukum ini turun Pak Eri. Jangan sampai rakyat mengambil jalannya sendiri untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan kedaulatan Pak Eri. Betul. Jadi, kalau rakyat sudah marah, susah ini. Baik. Ya kan? Ini menjadi betul-betul memang Pak Jokowi ini menambah beban Pak Prabowo luar biasa. Seperti itu. Kalau misalnya apa namanya kepala desa gitu ya, sadar gitu. Harusnya kan dia nggak melakukan itu karena ini kan ancaman chaos bisa terjadi. Ya. Perang saudara maksud saya. Jadi horizontal. Kan gitu. ini sudah bukan hal yang baru Pak Eri. Peristiwa ini pernah terjadi. Ya kan? Pernah terjadi.
Memang dia bisa, kepala desa ini, kan dia yang tinggal di desa. Harusnya dia udah meredam. Harusnya dia menjadi benteng. Iya. Tapi faktanya kan tidak. Harusnya dia yang melindungi rakyat desanya. Harusnya dia melindungi tanah desanya. 1 meter, 2 meter, jengkal, 2 jengkal. Tapi justru dia menjadi fasilitator. Iya, Atau sebaliknya, atau bahkan lebih tinggi lagi tidak. Mediator. Sampai dia mediator atau lagi sebagai penindas. Ya, sudah, seperti itu. Jadi agregatornya seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya Pak Eri ini sudah cetowetoh kalau bahasa Jawa. Udah terbuka secara terbuka. Tapi kan kewenangan kepala desa memang mengeluarkan yang Bukan, seperti itu, ya? kalau desa hanya memberikan keterangan saja. Memberi keterangan. Keterangan bahwa ini tanah tidak sengketa, bahwa ini betul. Loh, bagaimana dia artinya dia memberikan keterangan palsu? Orang laut kok. Ini yang di laut ya, yang kita persoalkan ini belum memang lens yang tanah, belum lagi nih. Ini makanya harus diusut tuntas. Oleh karena itu menurut saya segera kita minta, jangan sampai Pak Prabowo lagi, ini menteri-menterinya harusnya responsif dong. Segera untuk menunda. Namanya baik, kalau PSN kan sudah mau cabut. Segera juga PIX 2 ini ditunda dulu. Jangan terus-menerus seperti itu. Iya. Seperti itu. Jangan ciptakan kekuasaan dalam kekuasaan. Jangan ciptakan negara dalam negara. Ya, seperti itu. Kok kebal betul orang ini seperti itu. Betul. Kalau kita lihat kepala daerah memang punya kewenangan memberi keterangan. Kepala desa ini tidak sengketa, ini misalnya ini sengketa. Kalau hanya itu kan nggak terlalu strategis ya? Gimana? Atau Enggak dong, dia keluar suratnya itulah berdasarkan surat keterangan desa itulah maka munculnya sertifikat itu Pak Eri. Tanpa itu berarti dia semakin menyalahi prosedural. Enggak, keterangannya apa? Sengketa atau tidak sengketa gitu atau gimana? Banyak betul sengketa memang ada seperti itu. Keterangan desa itu sangat dipentingkan. Apalagi dia tidak hanya sengketa, tapi ini kan dia harus memberikan keterangan. Ini laut. Kalau itu yang kuliah jelas ya. Iya kan ini laut. Betul. Dia harus memberikan keterangan. Nggak bisa ini dibuatkan AGB karena ini laut. Nah, itu. Harus. Tapi kan dia memberikan keterangan. Betul tanah ini. Tanahnya siapa ini? Iya kan? Kan dia bisa. Dia harus memberikan keterangan. Ada apakah itu termasuk yang tanah yang termasuk kawasan hutan lindung, kan atau apa dan sebagainya, bakau dan sebagainya kan, yang tidak boleh. Konservasi ya? Konservasi. Kan udah disebutkan juga ada sebagian konservasi itu. Hutan bakau kita. Bahkan ada aja kira nanti saya di video yang hutan bakau selama ini sudah menjadi daratan. Hutan bakau itu kan di rawa-rawa, di air seperti itu. Itu kan udah nggak ada lagi kata petani itu hutan bakau di sini. Padahal justru yang menanam hutan bakau itu bukan pemerintah, tapi adalah mereka yang menanam seperti itu. Itu luar biasa Pak Eri. Rakyat berswadaya. Nah ini baru rakyat sejati, bukan kayak tadi yang nelayan gadungan yang kata dia swadaya memagar laut. Tapi rakyat dengan kesadaran bahwa penting mereka untuk melindungi diri mereka dari aborsi seperti itu, air masuk ya kan? Abrasi ya betul, abrasi itu mereka membuat hutan-hutan bakau. Itu memang sudah alam ini Pak Eri, diciptakan Allah sempurna Pak Eri. Yang merusak ini ayat Quran, yang merusak alam ini tangan-tangan manusia, karena manusia itu serakah. Itu jelas ada di ayat Quran seperti itu. Nah oleh karena itu menurut saya kita kembali lagi tadi tema kita luar biasa. Tadi siapa nama kepala desa ini? Sanip bin Arsin. Arsin bin Sanip luar biasa ini. Ya, bayangin dia. Tapi saya yakin tidak hanya di desa Kohot saja, desa-desa yang lain juga kan. Tidak hanya satu desa, PIX 2 ini melampaui kecamatan, melampaui kabupaten di wilayah yang namanya Banten ini, bahkan berhimpitan dengan DKI. Itu berarti Camat Paku Haji ya, bagian dari. Nah, sama itu melampaui. Saya mana wilayah baik program strategi nasional PSN maupun PIX-nya sendiri itu PIX 2 itu melampaui wilayah desa Kohot, luas, melampaui kecamatannya, melampaui kabupatennya, di wilayah melampaui provinsinya juga karena berhimpitan dengan DKI. Betul. Kalau desa Kohot itu satu contoh ya. Nanti akan terbongkar lagi desa-desa yang lain. Luar biasa ini. Itu kan namanya yang makmur itu kepala desanya, rakyatnya malah tunggal sengsara gitu ya. Oke, Pak Ketua Umum, terima kasih. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Ini Channel, kita tadi barusan dengar menarik sekali ulasan uraian dari Pak Ketum tentang kepala desa ya, Arsin bin Sanip Kohot, yang kantor kepala desanya itu seperti showroom mobil mewah. Itu baru kantornya, belum rumahnya. Itu dia. Jangan-jangan di rumahnya punya peti berangkas uang bisa jadi, atau di kantornya juga berangkas uang. Kalau tempat menjadi kantornya jadikan tempat sarana transaksi, bisa juga kan? Bisa juga. Kita nanti berharap sekali penegak hukum ini untuk turun langsung menertibkan atau juga langsung mungkin kalau misalnya memang jadi TSK tersangka langsung. Saya kira sudah langsung dan bukti bunyi segera tetapkan tersangka. Langsung tetapkan ya. Tetapkan tersangka, BPN yang mengeluarkan, terus kepala desa ini ditetapkan seperti itu. Terus berjenjang sedikit sampai ke atas. Dan saya yakin tidak hanya pelakunya di Banten, tapi pelakunya pusat-pusat kekuasaan. Di Jakarta juga ya. Oke, kita berharap. Dan pengusahanya juga harus. Iya.
Jadi harus tersangka katanya ya, harus segera ditersangkakan karena dimulai dari bawah dulu ya, dari Lurah Arsin, nanti bisa sampai ke pusat itu siapa-siapa saja yang terlibat bisa terbongkar ya. Jadi kalau tidak segera, ini nanti dikhawatirkan ya ada langkah-langkah ini ya, preventif ya, langkah-langkah untuk antisipasi duluan ya, gitu ya. Oke, lanjut guys ya. Dari Bang Oblak ya. Guys, kita bongkar lagi nih guys, kepala desa Kohot yang terlibat dalam pembangunan pagar Oh, ini laut. video yang itu ya, Saksikan. kepala desanya nampak ini ya, memberikan instruksi itu. Kita lihat ya. Jawab Bapak Rahmat. Ya. Ini Pak kepala desa ya, yang pakai songkok guys, songkok hitam. Ya. Tinjau hari Jumat. Hari Jumat tanggal 6. Tinjau Bapak Lurah. Tinjau kerjaan. Awal. Oke Bapak Ujang. Siap. Terima kasih semuanya. Pak Lurah terima kasih sudah meninjau kerjaan. Oke, lanjut. Ini ada info terbaru lagi dari Bang Oblak ya. Guys, kita bongkar lagi. Ini fresh baru. Oh, bukan. Setelah ini ya. Ngeluh. Kentut. Yang kagak ngeluh itu calo-calo yang deket sama lo. Makanya kalau jadi kepala desa turun ke masyarakat ya, jangan diem aja, jangan nongkrong di tempat kelompok lu doang, karena gue tahu sistem lo ngancam, intimidasi, biar apa? Buat ngeraup keuntungan buat lu pribadi. Mobil Lamborghini kemana? Lamborghini lu umpetin di Garuda ya? Jangan diumpetin. Kemarin nyohor dipajang-pajang, kok sekarang diumpetin? Tidak ada satupun Ya, nelayan lanjut ya yang info terbaru itu ya. Dapat info Nih, lagi nih guys, info penting ini. bahwa kepala desa Kohot nyogok terhadap warga, cuman nggak semua nih, kakak per kakak ya, nggak semua kakak yang dikasih per kakak 15 juta tuh hari ini. Hari ini. 21 jam yang lalu Ya, kemarin ya, Tadi berarti siang. kemarin. mungkin masih berjalan nih. Hati-hati lo, informasi lo udah meluas, Arsin ya. Dikit-dikit nyogok. Aduh, kacau. Ya, ini dari akun TikTok Bang Oblak yang berani sekali ya. Ini kelihatannya Bang Oblak mungkin orang wilayah sana juga ya. Jadi ini 21 jam yang lalu post ini, atau kemarin guys ya. Kemarin hari apa? Hari Sabtu ya. Nah, ini Bang Oblak menginformasikan bahwa ada aksi ya seperti Mas Dew bilang tadi ya. Tindakan preventif ya, tindakan antisipasi mungkin ya. Itu setiap kakak katanya disuap 15 juta ya, kata Bang Oblak. Yang nggak tahu beliau ini dapat info dari mana. Yang jelas beliau sering membahas tentang Lurah Arsin ini ya. Kalian bisa ikuti di akun TikToknya ya. Oke, lanjut. Pemirsa, seorang oknum kepala Nah, desa diduga menjadi ini dalang pemasangan klarifikasi pagar ya bambu dari misterius di Pak Lurah perairan ya. Kita Tangerang, supaya Banten. Videonya yang berimbang aja tengah ya. mengatur para pekerja yang memasang pagar viral di media sosial. Ini video yang tadi yang dibagikan sama Bang Oblak ya. Dalam video yang beredar, terlihat oknum kepala desa itu tengah memberikan arahan Kita tunggu kepada jawaban para dari Pak pekerja Lurah. saat memasang pagar bambu yang membentang di Laut Tangerang, Banten.
Namun saat diminta konfirmasi, kepala desa itu membantah. Ia menyebut dalam video itu dirinya melakukan sidak katanya atas laporan warga terkait aktivitas ilegal pemasangan bambu di bibir pantai desa Kohot 2 tahun lalu. Jadi sidak katanya. Akhirnya saya ke sana, saya lihat benar, saya bilang, ini ada apa Pak? Saya mau masang-masang bambu. Saya masang bambu, dia bilang saya ngebatasin tanah saya. Oh, dasarnya apa? Ada gambar ukurnya dari BPN. Oh iya. Akhirnya saya nunjuk-nunjuk batas mana gitu. Itu tangan saya nunjuk. Dan saya bilang, Pak, kalau misal Bapak ngebatasin tanah dia, emang kebetulan tanah dia itu tanah milik, ada akta jual belinya, saya dilihatin ke saya juga. Dan udah abrasi, emang di Kohot ini banyak yang abrasi dah. Ada yang abrasi, termasuk orang tua saya juga abrasi. Dan abrasi ini udah lama ya. Jadi itu foto 2 tahun yang lalu. Kayak dia ngasih tahu enggak, itu bukan urusan buat saya. Yang penting ketika nanti instansi apapun yang nanya saya jawabannya tahu. Tahu dalam arti itu ada pemageran. Siapa di belakang ya, saya mana tahu. Kan begitu. Yang penting jangan kepala desa bilang tidak tahu. Kan begitu. Nggak beda. Misalnya saya dipanggil ke Mabes Polri atau ke Polda. Ya kan mereka mau menanyakan. Ya saya mesti jelasan. Gitu. Kalau saya nanti nggak datang, dibilangnya apa nanti? Ya, itu tadi ya. Jadi menurut Lurah Arsin, video tersebut ini membantah video yang dibagikan sama Bang Oblak tadi ya. Jadi sebelumnya kan narasinya bahwa Lurah Arsin ini yang mengorganisir lah ya pemasangan bambu tersebut. Cuman menurut Lurah Arsin tidak seperti itu. Katanya beliau itu dapat telepon bahwa ada pemasangan bambu, lalu datang disidak. Ya nunjuk-nunjuk itu hanya yes kebetulan aja lah, ininya dia itu ada hal lain ya, bukan memerintah-merintah gitu katanya ya. Dan setelah dicek katanya memang sesuai, itu memang tanah dari ahli waris itu yang pasang bambu tersebut, kata beliau ya. Kalian percaya yang mana? Tulis di kolom komentar ya, kira-kira narasi yang benar yang dari Bang Oblak tadi apa dari Pak Lurah Arsin ya. Silakan ketik di kolom komentar ya. Kita lanjut nonton aja ya. Tapi khusus yang video dari Bang Oblak yang katanya ada suap menyuap 15 juta per kakak tadi, Mas Deu nggak nemu klarifikasi atau masih belum ya, karena baru kemarin ya, masih panas, masih hangat ini video beritanya ya. Jadi klarifikasi dari Pak Lurah bagaimana masih belum tahu ya. Yuk lanjut aja. Yakni kepala desa yang punya mobil Rubicon dan garasi rumahnya yang seperti showroom mobil. Kepala desa yang dimaksud adalah Arsin bin Asif, kepala desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin yang terpilih menjadi kades pada tahun 2021 itu diduga punya hubungan dengan proyek pagar bambu di Laut Tangerang itu. Kohot sendiri adalah desa yang terletak di pinggir Sungai Cisadane di sebelah timurnya dan Laut Jawa di sisi utara desa. Di tengah desa ada kali kecil yang mengalir ke Sungai Cisadane yang membelah desa menjadi 2 bagian, utara dan selatan. Dan desa Kohot sendiri masuk dalam site plan 1756 hektar PSN PIK 2. Dan bila sesuai rencana awal, maka wilayah desa di bagian utara akan menjadi bagian proyek dan warganya akan direlokasi. Dugaan kuat adanya hubungan Kades Arsin dengan pagar bambu di utara desanya itu setelah beredarnya video berdurasi 59 detik tentang Arsin yang sedang memberi arahan kepada para pekerja yang sedang mengerjakan proyek tersebut. Dalam video itu memuat gambar tumbukan bambu dan tabung biru dalam jumlah besar dengan latar belakang pemandangan di tepi laut yang diduga ada di wilayah Kohot. Suara atau audio dalam video itu menyebutkan momen itu sebagai kunjungan Bapak Lurah Kohot pada hari Jumat tanggal 6 tanpa menyebut bulan dan tahunnya. Namun bila dilihat di kalender, hari Jumat tanggal 6 itu ada di bulan Desember 2024. Arsin sendiri membantah video yang dinarasikan dirinya tengah memantau proyek pemagaran laut itu. Dia mengaku video itu sebagai video lama ketika dirinya sedang melakukan monitoring kegiatan warga yang tengah mengamankan lahannya yang terkikis abrasi. Itu video saya lagi monitor warga saya yang lagi ngamanin lahannya. Jadi dia pasang patok pagar di lahannya sendiri dan dipastikan bukan bagian dari proyek manapun. Kalau mau lihat ada nih letter C-nya. Mau saya tunjukin, kata Arsin kepada Tangerang Post Rabu 15 Januari 2025. Hal lain yang memunculkan dugaan adanya keterlibatan Arsin dengan PIK 2, khususnya pemagaran laut itu adalah perubahan kehidupan Arsin setelah menjabat sebagai kades. Terutama pada kendaraan yang ada di garasi rumahnya yang mirip dengan showroom mobil. Di situ biasa terparkir Jeep Wrangler Rubicon
Toyota Fortuner atau Mitsubishi Pajero, Toyota Hiace, Toyota Innova, dan minibus lain berbagai merek dan jenis. Namun, sejak pemberitaan tentang dirinya viral dan menjadi topik pembicaraan di media, garasi itu lengang dan hanya ada satu kendaraan roda 4 dan sepeda motor yang sering terparkir di situ. Setelah proyek Ping 2 berjalan, yang ditandai dengan pemagaran dan pengurugan lahan, hanya wilayah Kohot di pesisir dekat laut saja yang dibebaskan. Pembebasan tidak berjalan sesuai rencana awal, karena di sebelah utara kali ada 22 hektar lahan milik seorang ulama Betawi, Kiai Haji Sa'adi Al-Batawi, yang membangun majelis dengan puluhan ribu jemaah dan pengikutnya. Majelis itu selalu ramai dengan warga yang datang untuk berobat di siang hari dan mengikuti pengajian sang kiai di malam hari. Sebulan sekali ada puluhan ribu jemaah berkumpul di situ mengikuti pengajian bulanan yang membuat jalanan Kohot ramai dengan jemaah dan para pedagang. Saya tidak membeli tanah dan membangun majelis ini untuk diri sendiri. Saya membelinya untuk membangun umat, ujar Kiai Sa'adi ketika kami menanyakan alasannya tidak melepaskan lahannya itu. Yakni kepala desa yang punya mobil Rubicon. Itu tadi ya dari TikTok Senah Alam ya, kalian bisa ikuti di TikTok ya, yang mana membahas tentang terkhusus ya Pak Kades Kohot ya. Kecamatannya Kohot itu Paku Haji ya, Paku Haji. Jadi menurut beliau ini setelah pelajari data-data tentunya itu terjadi perubahan kehidupan dari Lurah Arsin ini ya. Dan kalau melihat dengan kasat mata gitu ya, dengan ya seperti orang normal pada umumnya, ini agak kurang normal karena perubahannya terlalu signifikan ya. Jadi secara tiba-tiba ya walaupun nggak tiba-tiba banget ya, mungkin berbulan-bulan gitu ya, ada perubahan kekayaan ya pada Lurah Arsin ini yang sifatnya sangat signifikan ya. Seperti showroom mobil katanya di rumahnya itu ada mobil, bahkan mobilnya itu bukan mobil-mobil sembarangan guys. Kalian tahu Jeep Wrangler Rubicon itu ya seperti dibilang tadi ya, harganya hampir 2 miliar ya. Ada Fortuner juga, Fortuner apa Pajero tadi ya. Lalu masih ada mobil-mobil lainnya. Pokoknya seperti showroom ya. Tetapi setelah kasus ini viral, tiba-tiba itu mobil-mobil nggak pernah kelihatan katanya ya. Ini kata ya, kalian yang rumahnya daerah sana gimana, tolong dibantu informasinya ya, tulis di kolom komentar ya, apakah masih kelihatan tuh Rubicon dan kawan-kawan itu di rumahnya Lurah Arsin ya. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Cukup ya pembahasan tentang Lurah Arsin ya. Kalau memang beliau tidak bersalah, ya semoga segera dibukakan ya fakta-fakta kalau memang beliau tidak terlibat. Tapi kalau memang beliau terlibat, ya semoga pihak berwenang itu segera bertindak cepat ya. Karena itu tadi, supaya tidak ada tindakan-tindakan yang sifatnya antisipatif ya. Kalau sudah diantisipasi duluan, dikondisikan dan segala macam ya, apalagi tadi kata Bang Oblak ada tuh per kakak disuap 15 juta. Waduh, yang tadinya mau bilang A jadi B kan, saksi-saksi atau warga itu bisa berubah pikiran tuh lama-lama. Oke, jadi gerakannya harus cepat. Oke, nanti di video berikutnya kita akan bahas tentang yang lagi rame juga, pengusaha yang disebut-sebut ya, sering banget disebut ya, yaitu Aguan. Oke, tunggu di video kita berikutnya ya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua guys ya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.